Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyani Firdausyah, NIM 19180048 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Baiklah, materi yang akan dibahas di dalam video ini ada 3. Yang pertama itu pengertian, proses, dan peran guru di dalam administrasi kurikulum ini. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian kurikulum dan pengertian administrasi kurikulum. Pengertian kurikulum itu ada secara etimologi, secara sempit, secara luas, dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian kurikulum secara etimologi yaitu kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurare yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Kemudian pengertian kurikulum secara sempit yaitu mata pelajaran yang diberikan di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Sedangkan pengertian kurikulum secara luas yaitu semua pembelajar yang diberikan sekolah kepada peserta didik. Terakhir, pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari beberapa pengertian kurikulum ini, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sistem pendidikan yang memiliki tujuan, isi, dan bahan pembelajaran yang dianggap mampu untuk mencerdaskan anak didik dan cocok dengan peserta didik. Selanjutnya, pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ialah semua proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi kurikulum ini merupakan proses dari terjalannya atau terwujudnya sistem pembelajaran yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus yang bertujuan untuk membantunya sistem pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah proses administrasi kurikulum. Dalam proses administrasi kurikulum itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian. Oleh karena itu, dipikirkan serta dikerjakan oleh ahlinya dalam bidang perencanaan kurikulum tersebut, sehingga kurikulum harus direncanakan sebaik mungkin. Kurikulum itu direncanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat, yang berisi yaitu adalah penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas landasan program dan pengembangan, garis-garis besar dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang kedua itu penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan penyusunan persiapan satuan acara pengajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum. Hal-hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum ada 3. Yang pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada 2 proses utama yaitu pedoman kurikulum dan pedoman instruksional. Pedoman kurikulum yang mencakup di dalamnya yaitu latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, rasional bidang studi, struktur organisasi bahan pelajaran, silabus mata pelajaran, desain evaluasi, strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pelajaran,
dan organisasi bahan dan strategi instruksionalnya. Yang kedua itu pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik, sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum tersebut. Yang terakhir dari proses administrasi kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Setelah kurikulum diterapkan di lembaga pendidikan, maka akan diadakannya evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah kurikulum ini cocok untuk semua peserta didik dan juga agar bisa diperbaiki jika adanya ketidakseimbangan antara kurikulum yang diterapkan dengan peserta didik. Yang terakhir yang akan dibahas dalam video ini adalah peranan guru dalam administrasi kurikulum. Peranan guru dalam administrasi kurikulum yang pertama adalah implementer. Maksudnya, guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Untuk melaksanakan perannya, guru harus menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementer, peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun atau sebelum reformasi pendidikan. Peran guru dalam administrasi kurikulum yang kedua adalah adapters, yaitu guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Selanjutnya, peranan guru yang ketiga adalah developers, yaitu guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Peranan guru yang keempat yang terakhir yaitu researchers, yaitu guru berperan sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam melaksanakan peran guru sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.